Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini 8 Ramadan 1443 Hijriah, Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita berkumpul di masjid Allah untuk menuntut ilmu syar'i. Dan sekaligus tadi kita melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Dan perlu diingat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar dari Sunan Abi Daud, man shalla ma'a imam hatta yantahi kutiba alaihi salatal lailah hatta yansarif kutiba alaihi salatal lailah. Yang maknanya barang siapa seseorang salat tarawih bersama imam dari mulai rakaat yang pertama sampai kepada salam berjamaah, maka tidaklah dia itu kecuali ditulis dalam keadaan salat sepanjang malam. Maka alhamdulillah tadi kita hanya melaksanakan sholat mungkin 1 jam kurang ataupun lebih. Maka sepanjang malam kita ditulis dalam keadaan sholat. Itu faidah kita sholat berjamaah, melaksanakan sholat tarawih bersama imam dari awal sampai akhir salam. Dan hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah. Dan ini dijadikan oleh para ulama sebagai keutamaan sholat tarawih berjamaah. Dan boleh juga sholat tarawih tidak berjamaah, karena dia adalah dari sholat malam, qiyamul lail, sholat di rumah pun tidak apa-apa, atau berjamaah dengan istrinya pun tidak apa-apa. Yang jelas di sini ada keutamaan di saat melaksanakan berjamaah, maka dia terhitung dari malam sampai fajar dalam keadaan sholat, semalam suntuk. Maka kesempatan yang besar seperti ini tidak kita lewatkan begitu saja. Maka di ma'had ini, di masjid ini, Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, kita melaksanakan sholat berjamaah, tarawih, dan juga kita menuntut ilmu mulai dari ba'dal fajr, ba'dal zuhur, ba'dal asr, dan kadang-kadang sebelum tarawih ataupun kadang-kadang setelah tarawih. Maka itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Jika kita rujuk kepada orang awam, di antara orang awam banyak yang tidak berpuasa. Kenapa? Karena mereka frustasi. Apa makna frustasi di sini? Saya bertahun-tahun gak sholat, maka ngapain puasa? Nahan lapar, haus, kerja ya kerja. Bangun kuli, ya bangun kuli. Tapi masalah puasa, ya ngapain puasa? Sholat aja tidak. Bertahun-tahun tidak sholat. Maka bagaimana puasanya mau diterima? Rukun Islam yang kedua ditinggal, kemudian rukun Islam yang keempat dilaksanakan, maka mereka frustasi. Banyak yang tidak puasa karena memang bertahun-tahun tidak sholat. Maka alhamdulillah Allah berikan kepada kita hidayah melaksanakan sholat 5 waktu bertahun-tahun, melaksanakan puasa Ramadan setiap bulannya, setiap tahunnya. Maka ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka di sini kita wajib untuk bersyukur kepada Allah, di mana di bulan Ramadan ini kita terus melaksanakan peribadatan secara continue. Abu Khawlah, antum dengar apa? Pelajaran. Nggak ada pelajaran di situ. Maka di dalam pembahasan petang ini kita masih membahas tentang permasalahan ikhtilaful ulama, mana yang lebih baik. Jika seseorang musafir untuk berpuasa mengambil rukhsah atau tidak, dengan berbuka mengambil rukhsah atau terus berpuasa, atau bagaimana yang rajih.
Maka insya Allah pada kesempatan petang ini kita akan membahasnya dengan gamblang. Maka sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Ada 3 hadis. Yang hafal 3 hadis baik. Yang hafal 2 hadis dipukul 1. Yang hafal 1 hadis dipukul 2. Yang tidak hafal 3 hadis dipukul 3. Silakan. Bismillah, qala al-Maqdisi rahimahullah, bab as-sawm fi safar wa ghayruhu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat anna Hamzah bin Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam asumu fi safar wa kana kathiru as-siyam qala in syi'ta fasum wa in syi'ta faftir. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sa'im wal muftir wal muftir 'ala as-sa'im. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع ثوبه يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. قال المقدسي رحمه الله باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر قال وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبت الصائم على المفطر والمفطر على الصائم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في شدة الحر وما فينا حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Maqdisi rahimahullah an Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah ibni Amrin al-Aslami qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam asumu fi safarin wa kana kathira siyam qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftiru. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'bis shaimu 'alal muftiri wal muftiru 'ala shaimi. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadhana fi harrin syadidin hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min shiddatil harir min harril shiddati wa ma fina saimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawahah. Bismillah. Qala al-Maqdisi rahimahullahu taala an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dullila alaihi faqala ma hada qalu sa'imun qala laisa minal bir as-saumu fis safar. Maka di hadis yang keempat dari Jabir bin Abdullah, mulailah di sini wajah pendalilan kita tentang yang rajih dari ucapan ikhtilaf dari ulama adalah ucapan yang ketiga. Kita melihat kepada maslahah dan mafsadah. Jika seorang yang musafir dalam keadaan safar yang menyenangkan, seperti di zaman sekarang era transportasi, dari tempat yang jauh hanya menggunakan pesawat, apalagi jika mempunyai pesawat pribadi, sampai kepada dekat rumahnya dengan helikopter ataupun dengan pesawat jet. Alhasil, perjalanan yang tadinya jauh menjadi dekat. Maka dilihat, jika memang maslahatnya lebih baik dia berpuasa, ya puasa. Namun jika dengan berbuka
itu lebih baik baginya dikarenakan safar yang menguras tenaga dan membuat lelah dan dehydration di bawah matahari 12 jam, maka lebih baik berbuka. Wajah pendalilan masuk kepada hadis Jabir di sini sekarang, di mana disebutkan dulu Nabi Muhammad SAW di safar melihat orang berkumpul kepada seseorang, qadulila alaih, di mana orang ini dinaungi oleh kaum muslimin dan juga berkumpul kaum muslimin padanya. Maka Nabi datang menghampiri, mahada, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan orang ini? Qalu saim, mereka mengatakan dia saim ya Rasulullah. Saim maksudnya di sini adalah dia orang yang safar bersama Nabi, seperti di hadis Jabir, karena Rasulullah fi safar. Dulu Nabi dalam keadaan safar. Lalu orang ini dipaksakan berpuasa karena syahidnya di sini. Apa yang terjadi dengan orang itu sampai seperti pingsan dan dinaungi oleh para sahabat yang lain? Maka dikatakan shaimun ya Rasulullah. Orang ini puasa, maksudnya dia tetap puasa padahal sudah dehydration. Padahal sahabat ini dalam keadaan lelah, apalagi safar bersama Nabi dengan unta, dengan keledai atau jalan kaki. Maka di panas terik matahari terbayang di Sohra, gurun pasir. Tidak ada naungan-naungan dari pohon-pohon seperti kita di sini. Ada naungan pohon, tapi di sana dalam keadaan tidak tertutup, uncovering dari matahari yang mempunyai ultraviolet yang membuat dehydration. Maka akhirnya orang ini kepayahan, jatuh dan ditutupi oleh kaum muslimin, dibayang-bayangi. Maka di saat ditanya, kenapa orang ini puasa ya Rasulullah? Berkata Nabi, laisa minal bir asyam fis safar. Bukan dari ketakwaan, bukan dari kebaikan seseorang yang berpuasa dalam keadaan safar. Maka di sini lafaz Nabi sudah mulai mencela kepada orang-orang yang berpuasa. Kalau di hadis tadi, di hadis Hamzah ibnu Amr al-Aslami wa huwa yuhibbus safar, dikatakan asumu ya Rasulullah, bolehkah aku berpuasa? Nabi memilih di sini, memilihkan kepadanya, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Jika kamu mampu, puasa. Jika tidak, berbuka. Kenapa Nabi memberikan pilihan dan tidak mencela kepada orang yang berpuasa di sini? Karena pertanyaan bersifat umum dan orang ini Hamzah ibn Amr al-Aslami ma'ruf di zaman para sahabat, orang yang ahlul ibadah. Dalam keadaan safar pun berpuasa. Maka di sini Nabi memberikan pilihan. Jika kamu mampu, puasa. Jika tidak, berbuka. Dan begitu pun di hadis Anas, bahwa kami dulu safar bersama Nabi, falam yu'ibis sa'imu alal muftiri walal muftiru ala as-sa'im. Di sini kami safar bersama Nabi berbarengan, maka ada yang berpuasa mampu dan ada yang berbuka tidak mampu. Maka semua para sahabat tidak ada yang menghina yang tidak mampu berpuasa, dan tidak ada yang mencela bagi orang yang berpuasa. Ihtimalnya kenapa? Mereka dalam keadaan kemampuan masing-masing. Namun di dalam hadis Jabir, kenapa Nabi mencela sampai mengatakan laisa minal bir? Kalimat laisa penafian. Bukanlah, tidaklah minal bir, dari kebaikan asyam fis safar. Seseorang berpuasa dia dalam keadaan safar. Di sini dicela oleh Nabi. Kenapa? Ada asbabul wurudnya. Ada sebab kisahnya. Apa itu tadi? Orang ini dalam keadaan terjatuh dan dinaungi oleh para sahabat. Kemudian Nabi mengatakan, apa yang terjadi dengan orang ini? Puasa ya Rasulullah. Maknanya sudah diberikan rukhsah oleh Allah. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar.
barang siapa yang safar di bulan Ramadan dan lelah dan sakit di rumah ataupun tidak safar tapi sakit, maka tidak apa-apa untuk mengambil rukhsah. Namun harus diganti di hari yang akan datang. Di dalam ayat ini Allah menurunkan untuk mereka orang-orang yang safar, terutama di zaman Nabi, dalam keadaan lelah untuk berbuka. Orang ini tidak mau berbuka, namun seakan-akan membunuh dirinya sendiri. Padahal sudah dikasih rukhsah. Inilah yang menyebabkan Nabi marah dan mengatakan laisa minal bir, bukan dari ketakwaan kepada Allah. Kamu berpuasa atau seseorang yang berpuasa dalam keadaan safar dan menyebabkan kepayahan. Maka di sini mulai titik terang, tarjih, bahwa yang rajih adalah mereka orang-orang yang memberikan tafsil. Jika baik bagi dirinya untuk berpuasa, maka berpuasa. Jika memadaratkan dengan puasa itu, maka berbuka. Maka itulah yang rajih dari pendalilan hadis-hadis yang datang setelah ini. Dan di riwayat fi Muslim, alaikum bi rukhsatillah allati rakhasalakum. Ini pun jawaban kepada mereka orang-orang yang mengatakan berbuka lebih baik secara mutlak. Karena dari 3 pendapat ulama, pertama mengatakan puasa lebih baik secara mutlak. Yang kedua, berbuka lebih baik secara mutlak. Dan yang ketiga, dilihat kepada maslahah dan mafsadah orang tersebut. Di zaman tersebut, di zaman sekarang di era transportation, semua orang naik kapal